Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditugaskan untuk membahas materi mengenai tata tertib dan prestasi alumni. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya langsung saja membahas yang pertama, yaitu tata tertib. Mungkin untuk pengertiannya, tata tertib itu sebuah peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat untuk di masyarakat dan siswa untuk di sekolah. Apabila ada yang melanggar, tentu saja akan mendapatkan sanksi. Dan tata tertib itu memiliki sifat yang memaksa, sehingga wajib bagi masyarakat atau siswa jika di sekolah untuk menjalankan tata tertib tersebut yang telah disepakati oleh pihak sekolah. Gitu. Dan untuk tujuannya, sebagai aturan dalam masyarakat itu sangat penting, ya itu untuk secara umum. Tapi untuk di sekolah punya tujuan yang sangat bagus untuk membuat siswa agar lebih paham mengenai aturan-aturan tersebut. Kita ambil contoh saja tujuannya, yaitu yang pertama agar terciptanya keamanan dan ketentraman di sekolah. Kemudian mengetahui apa itu tanggung jawab, hak dan kewajiban siswa. Yang terakhir, agar siswa tersebut mengetahui hal-hal mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Itu manfaatnya. Yang pertama, untuk menjaga kenyamanan di lingkungan sekolah atau dengan siswa yang lain, menghilangkan kecemburuan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan dengan siswa yang lain. Contoh besar dan contoh kecil dari sebuah aturan atau tata tertib tersebut, kita ambil contoh di keluarga. Sebelum kalian tidur, kalian harus melakukan cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, dan sikat gigi. Itu adalah sebuah aturan yang harus kalian jalankan. Apabila di keluarga kalian punya aturan seperti itu dan kalian melanggar, otomatis dapat sanksi dari keluarga. Kemudian yang penting di lingkungan sekolah ini ya, ketika bel sudah berbunyi, otomatis siswa harus sudah masuk semua. Apabila terlambat, dapat hukuman. Kemudian siswa harus wajib, karena kita di madrasah aliyah, berdoa sebelum masuk sekolah atau ketika mulai pembelajaran. Kalau tidak, sama akan mendapatkan sebuah hukuman. Kemudian jika kalian melanggar aturan yang sangat parah lah di sekolah, otomatis hukuman pun akan lebih berat. Contoh, misalnya kalian menjahili ke teman kalian ketika sedang ulang tahun ataupun kepada guru, itu sangat tidak baik dan sanksinya akan sangat berat. Bisa saja dikeluarkan atau ya secara hormat atau secara tidak terhormat. Gitu. Oke, untuk materi ini saya cukupkan. Langsung kita sambung ke materi yang kedua. Terima kasih. Disambung dengan yang tadi, yang kedua kita membahas prestasi. Prestasi itu ada prestasi belajar di bidang akademik dan non akademik. Ya, kita harus tahu dulu apa itu prestasi atau prestasi belajar ya. Prestasi belajar itu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena belajar itu merupakan proses sangat penting. Sedangkan prestasi itu proses pembelajaran tersebut dari hasil kalian belajar. Bagi seorang anak yang belajar, itu merupakan sebuah kewajiban bagi siswa. Beraksi atau tidaknya
ketika seorang anak dalam masa pendidikan tergantung pada proses dia, apakah dia tekun, serius atau tidak. Tuh. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seorang dalam melakukan kegiatan sesuai apa yang dikemukakan oleh Jace ya. Jace ini merupakan prestasi belajar dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu intelektual, strategi kognitif, verbal, keterampilan. Tuh. Oke, kita langsung ke pengertian prestasi belajar. Pengertiannya cukup luas apabila peserta didik dapat mencapai cita-cita atau minimal menyelesaikan tugas dari guru maupun guru sekolah maupun guru luar sekolah seperti guru privat seperti itu, maka ia disebut anak yang berprestasi karena sudah mencapai tujuan apa yang sudah diajarkan. Yang paling penting tuh faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak atau siswa. Yang pertama itu ada faktor internal. Ini sangat penting karena faktor internal itu mencakup orang-orang yang terdekat dengan si anak itu atau siswa itu, seperti keluarga, kakak, atau siapapun yang orang yang paham akan karakteristik anak itu. Kemudian dalam faktor internal itu ada faktor intelijensi, ya, faktor minat dan keadaan fisik atau psikis anak. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang ada di luar peserta didik atau siswa, seperti support dari teman. Kalaupun siswa ada yang misalkan punya teman dekat dan mensupport ketika dia belajar, itu akan lebih bagus. Tapi ketika tidak balance, ketika dia lebih mementingkan dengan temannya daripada belajar, itu tidak cukup bagus. Jadi yang paling penting itu mensupport teman ketika ingin belajar. Itu di faktor eksternal. Dan di faktor tersebut yang tadi saya sampaikan itu, yang pertama ada guru ya di dalamnya, di eksternal itu. Dan kinerja pembantu yang lain di sekolah, pembantu guru yang lainnya itu. Dari faktor sumber belajar itu ada buku, mengikuti les, mengikuti kegiatan seminar, itu akan membantu kalian mencapai tujuan ketika di lingkup eksternal itu. Kemudian itu saya sampaikan di faktor akademik ya, atau di pembelajaran. Saya akan membahas di non akademik, seperti halnya kalian mengikuti ekstrakurikuler, ekskul. Jadi apapun yang kalian ikuti ekskul tersebut sesuai dengan skill atau kemampuan kalian, maka kalian akan mendapatkan hasil yang bagus. Saya kasih contoh seperti kalian mengikuti ekskul kaligrafi ya di sekolah. Kalian menekuni itu karena kalian suka atau sudah ingin dari dulu mengikuti ekskul kaligrafi. Ada wadah untuk kalian mengikuti atau mengembangkan ajang tersebut, yaitu di aksioma contohnya. Jadi ketika kalian latihan bersama guru ekskul tersebut, kalian tekun karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses kalian ya. Kalau proses kalian bagus, hasilnya pun akan maksimal. Tuh. Kemudian seperti di bidang olahraga ada karate, silat, taekwondo, bulu tangkis, futsal ataupun sepak bola. Jadi ini adalah faktor pendorong atau faktor nilai tambahan untuk kalian siswa. Jadi tidak semua siswa itu punya kompetensi yang sama. Seperti
anak yang mungkin bagus di bidang akademik tapi tidak bagus di non akademik. Begitu pun sebaliknya, ada siswa yang bagus di non akademik dan kurang di akademik. Jadi itu tidak bisa jadi ukuran ataupun acuan buat guru ataupun orang tua menilai anaknya dia bisa atau tidak. Jadi saya harap kepada guru ataupun orang tua ataupun siapapun yang menjadi pengajar kepada siswa, tidak boleh langsung menjudge anak itu bodoh atau tidak bisa. Jadi kita harus tahu, karena mental anak pun beda-beda. Ketika dia tidak mampu, jangan bilang ya bikin buat suara down ataupun patah semangat. Itu karena tidak ada orang yang bodoh, karena itu yang tidak mau belajar, yang tidak mau berusaha. Jadi di non akademik itu sambil garis bawahi, seperti saya melatih ya usaha atau sepak bola. Jadi ketika anak di bidang akademiknya kurang tapi non akademiknya dia kemampuannya bagus, itu akan menjadi nilai plus atau tambahan buat anak tersebut. Sama yang seperti tadi, ikuti eskul qiraah atau ya baca tulis. Jadi itu bisa jadi nilai tambahan buat siswa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, perbedaan antara prestasi akademik dan non akademik ya. Jadi di sini saya tekankan kepada seluruh siswa tetap belajar dengan serius, siapapun guru yang mengajar kalian nikmati ya, karena tidak ada guru yang menyampaikan materi yang seenaknya atau tidak sesuai dasar yang kemampuan guru tersebut. Dan saya berpesan kepada seluruh siswa, karena kita sedang pandemi dan sistem belajar pun agak sedikit berbeda, tetap semangat, tetap fokus belajar, dan tolong pada orang tua dan kakak di rumah bisa membantu adiknya atau anaknya untuk belajar dengan baik sesuai arahan dari pihak sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga pandemi ini berlalu supaya kalian bisa belajar lebih maksimal lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.